Hai, selamat datang di Galeri Movie. Channel ini membahas alur cerita film dari berbagai genre. Di sini kita akan mengulas sekaligus merekomendasikan film-film yang tidak terlalu populer tetapi layak untuk ditonton. Dan tentunya bisa menambah wawasan kalian para penggemar film. Bagi kalian yang baru saja bergabung, aku ucapkan terima kasih dan salam kenal. Oke guys, kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Apostle. Apostle adalah film bergenre horror thriller, karya sutradara ternama Gareth Evans. Seperti yang kita tahu, Gareth Evans merupakan sutradara yang menggarap beberapa film action tanah air menjadi berkelas dan mendunia. Di antaranya film Merantau, Dread 1 dan Dread 2. Tidak seperti film-film yang digarap sebelumnya, yang penuh dengan aksi laga dan kebrutalannya. Kali ini Evan mencoba memberikan sensasi yang baru dengan menghadirkan sebuah film horor misteri, namun tidak meninggalkan ciri khasnya yang identik dengan darah. Dalam filmnya kali ini, Evan menggunakan semua pemerannya dari Amerika. Di antaranya Dan Stephen sebagai Thomas Richardson, Lucy Boynton sebagai Andrea, Mark Lewis Jones sebagai Quinn, Bill Milner sebagai Jeremy, Christine Frosset sebagai Fionn, Michael Sheen sebagai Malcolm, Ellen Reese sebagai Jennifer, dan Paul Higgins sebagai Frank. Film ini mendapat rating 6,3 di IMDb. Dengan berlatar belakang tahun 1905, film ini mengisahkan tentang Thomas Richardson yang melakukan perjalanan ke pulau terpencil untuk menyelamatkan adik tercintanya, Jennifer. Diketahui adiknya itu tengah diculik oleh sekelompok pemuja suatu ajaran tertentu atau sejenis sekte rahasia. Mereka kemudian meminta tebusan jika ingin mendapatkannya kembali. Dan Thomas berhasil masuk ke dalam kelompok tersebut. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita memulai pembahasannya. Di awal kita diberitahukan bahwa ayahnya membaca sebuah surat yang ternyata itu adalah curhatan dan rintihan dari Jennifer yang saat ini sedang tertawan oleh kelompok sekte yang masih misterius. Kemudian Thomas berangkat untuk mencari adiknya tersebut lewat alamat yang tertulis di dalam suratnya. Yang pada akhirnya sampailah ia di pulau tersebut. Saat memasuki area pemukiman, para warga baru, termasuk Thomas, disuruh untuk langsung menuju sebuah gereja di tempat itu untuk mendengarkan arahan dan bimbingan dari Malcolm, orang yang dipercaya sebagai nabi dalam sekte tersebut. Ketika berada di gereja, Thomas melihat seorang wanita tua beruban dan rambut terurai berjalan di luar jendela. Dengan penasaran, lalu Thomas mencarinya di sekitar luar gereja saat acara selesai, tapi ia tak menemukannya. Saat malam, Thomas menyelinap keluar dari kamarnya, mencoba mencari tahu keberadaan adiknya. Ketika berada di samping salah satu rumah warga, dari balik jendela, ia melihat ada seorang pria mengiris lengan istrinya untuk diambil sebagian darahnya, kemudian ditampung di sebuah botol kecil. Thomas lalu melanjutkan pencariannya. Sesampainya di suatu rumah, Thomas melihat Malcolm masuk ke ruang bawah tanah melalui pintu rahasianya. Dirasa saatnya belum tepat, Thomas akhirnya kembali ke kamarnya. Ketika berjalan menuju ruangan kamarnya, Thomas terkejut melihat ada sebuah botol berisikan darah di setiap pintu kamar para warga itu. Dan hanya botol di depan kamarnya sajalah yang masih kosong. Untuk menghindari kecurigaan, ia lalu menuangkan sedikit darah tersebut dari botol yang berada di samping kamarnya. Di dalam kamarnya, Thomas nampak sedang menggambar semacam denah. Yang mana denah tersebut adalah jalan menuju ruang bawah tanahnya si Malcolm yang dilihatnya tadi.
Keesokan harinya, Thomas menunjukkan foto saudarinya itu kepada Jeremy, pemuda yang lebih dulu tinggal di pulau tersebut, untuk mencari tahu informasi tentangnya. Meski awalnya menolak, Jeremy pun akhirnya memberitahukan bahwa ia pernah melihatnya sebulan yang lalu, terkurung di dalam sebuah peti dengan tangan terikat bersama kapal yang mereka tumpangi waktu itu. Jeremy diberitahu ayahnya, Frank, bahwa selama ini di pulau tersebut terjadi paceklik. Tanaman gagal panen, dan hewan peliharaan tak lagi bisa berkembang biak. Mereka terpaksa melakukannya untuk mencari tebusan, yang mana uang tebusan itu nantinya akan digunakan untuk biaya hidup masyarakat di pulau tersebut. Thomas dan Jeremy pun akhirnya membuat kesepakatan untuk merahasiakan percakapan mereka ini. Beberapa saat kemudian, Malcolm mengumpulkan para bapak-bapak, termasuk Thomas di dalam gereja. Dia menegaskan aturannya untuk tidak ada yang boleh keluar di malam hari. Dia mengetahui bahwa semalam ada yang melanggar aturan tersebut. Malcolm lalu menyuruh mereka semua berlutut dan membacakan sebuah ayat satu persatu untuk meyakinkan bahwa salah satu dari mereka ini adalah orang yang melanggar aturan tersebut. Hingga gilirannya melanjutkan, seorang pria tua terdiam dan tiba-tiba berontak dan terlihat ingin menusuk si nabi. Dengan cepat Thomas menahan orang tersebut, lalu ia kemudian terlempar dengan sayatan belati di dadanya. Akhirnya orang tua itu terbunuh oleh tombak para pengawal nabi. Dari kejadian itu, identitas Thomas terselamatkan, bahkan membuatnya semakin dekat dengan Malcolm sekaligus putrinya, Andrea, yang telah mengobati luka Thomas tersebut. Malam hari, dari jendela kamarnya, Thomas mengintip keluar. Dia melihat di jalanan, Malcolm beserta para ajudannya sedang mengarak seorang wanita, dan ternyata itu adalah Jennifer, adik perempuan Thomas. Malcolm bermaksud memberitahu si mata-mata itu untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak, maka Malcolm akan menyiksanya. Tapi, Thomas masih berusaha menyembunyikan jati dirinya. Meski dengan berat, ia melihat penderitaan adiknya tersebut. Singkat cerita, Malcolm berencana membuat pesta saat malam. Hal itu untuk mengelabui warga, sehingga ia bisa masuk ke kem-kem dan kamar para pendatang baru untuk menggeledah,nya, berharap menemukan uang tebusan yang dibawa si mata-mata ini. Sampai saat ini, Malcolm belum tahu siapa sebenarnya yang menjadi penyusup itu. Sampai pada akhirnya, mereka masuk ke kamarnya Thomas, yang saat malam itu ia mengikuti acara di pesta tersebut. Mereka menggeledah di hampir semua sudut kamar dan nyaris tak menemukan apa-apa. Hingga saat mereka akan merapikan sprei yang jatuh ke lantai, Malcolm melihat ada selembar kertas terselip di laci. Ternyata itu adalah peta yang tadi dibuat oleh Thomas. Dan itu artinya mereka mengetahui bahwa saat ini Thomaslah si mata-mata itu yang saat ini sedang menyusup ke sana. Dengan segera, Malcolm dan kawan-kawan menuju ke tempat itu. Di saat yang bersamaan, Thomas dibantu oleh Jeremy masuk ke ruangan rahasia itu lewat celah bebatuan di bawah rumah Malcolm. Saat Thomas berhasil masuk, keberadaan Jeremy pun diketahui mereka. Beruntung, yang datang ke tempat itu adalah ayahnya Jeremy sendiri, sehingga dengan segera Frank menyuruhnya pergi. Frank lalu mengejar Thomas melalui pintu rahasia yang berada di rumah Malcolm. Sementara Malcolm sendiri bersiap menunggunya dari pintu keluar lorong tersebut dengan sepucuk shotgun di tangannya. Saya jelaskan sedikit. Terowongan tersebut adalah jalan menuju ke sebuah rumah di tengah hutan, yang mana di dalam rumah tersebut ada sesosok dewi hutan yang dipercayai oleh sekte mereka itu sebagai Tuhan. Ketika Thomas hendak keluar lewat pintu itu, ia mendengar suara kuda. Dan itu artinya Thomas mengetahui bahwa di luar ada seseorang yang sudah siap menantinya. Ia pun lalu berpikir untuk mencari jalan keluar lainnya. Tapi dari arah belakang nampak ada cahaya lampu petromak. Artinya ada orang lagi yang mengejarnya. Karena tak ada pilihan lain, Thomas pun akhirnya masuk ke dalam sebuah saluran pembuangan atau semacam got. Dengan sedikit dramatis, Thomas pun akhirnya berhasil keluar.
Singkat cerita, Thomas dan Andrea sedang berada di sebuah ladang yang kering. Sambil membicarakan sesuatu, tiba-tiba datang Jeremy yang sedang dikejar oleh pasukan Malcolm untuk dihukum. Saya akan jelaskan sedikit tentang apa yang dialami Jeremy ini ya. Jadi, Jeremy ini menjalin hubungan asmara dengan Fionn, anak dari Queen. Tetapi hubungan mereka tak disetujui oleh Queen. Fionn memberitahukan kepada Jeremy bahwa dirinya telah hamil dari hubungan mereka. Kemudian Jeremy mengajak Fionn untuk kabur meninggalkan pulau itu bersama dengan Frank, ayahnya, untuk melanjutkan hidup yang baru. Queen mengetahui itu semua, hingga pada akhirnya Fionn dibunuh oleh ayahnya tersebut. Saat tahu bahwa kekasihnya sudah tergeletak berlumur darah, Jeremy pun akhirnya berusaha untuk membunuh Queen. Namun Jeremy gagal melakukannya, lantaran Queen menuduh Jeremy lah yang telah membunuh Fionn kepada para warga dan prajuritnya. Lalu Jeremy pun kabur hingga akhirnya bertemu dengan Thomas dan Andrea di sana. Lalu kemudian Jeremy tertangkap oleh para prajurit tersebut dan membawanya ke camp. Di sana, Queen telah menyiapkan semacam acara ritual ala sekte tersebut dan Jeremy akan dijadikan sebagai korban persembahan. Ketika mengetahui Jeremy meninggal dalam keadaan seperti itu, Frank pun akhirnya marah dan mengacak-acak semuanya. Dan ia pun berlari menuju ke rumah si Dewi Hutan tadi. Thomas lebih dulu mengikuti Frank daripada membunuh Queen. Sesampainya di sana, Thomas melihat Frank tewas tertembak oleh seorang algojo di tempat itu. Dengan diam-diam, Thomas pun menyelinap lewat bawah rumahnya. Sambil mengendap, Thomas akhirnya dapat menemukan Jennifer yang terkurung di dalam karung. Tapi malangnya, dari belakang Thomas diketok kepalanya oleh algojo tadi, hingga pingsan. Setelah tersadar, Thomas nampak sudah terikat tali untuk siap digiling ke semacam roda penghancur. Dan di sini, Gareth Evans memperlihatkan ciri khasnya, yaitu pergulatan yang brutal. Setelah algojo bisa dilumpuhkan, Thomas menghampiri Dewi Hutan itu. Sesaat Thomas diberitahu olehnya asal-muasal kelompok Malcolm dan kawan-kawan ini datang. Di sini Thomas lalu mengakhiri hidup Dewi Hutan itu dengan membakarnya, dan seluruh desa pun juga ikut terbakar. Thomas kemudian mencari keberadaan Jennifer yang sebelumnya dibawa oleh Queen. Di sisi lain mereka berdua, Jennifer dan juga Andrea tertawan oleh Queen di suatu tempat, yang pada akhirnya Thomas menemukan tempat itu dan kembali terjadi adegan yang berdarah-darah hingga ia berhasil membunuh Queen serta berhasil membebaskan Jennifer dan juga Andrea. Mereka semua pun akhirnya lari ke tepi laut untuk segera meninggalkan pulau yang akan hancur itu. Akan tetapi, luka Thomas cukup parah dan ia nampak tak sanggup lagi untuk ikut menyelamatkan diri. Ia menyuruh Jennifer serta Andrea untuk meninggalkannya dan sesegera mungkin menuju kapal. Di akhir film nampak Malcolm datang dan menghampirinya dengan wajah tersenyum. Hingga pada akhirnya Thomas tergeletak tak berdaya. Dan rumput-rumput di sekitar Thomas seolah meresap ke tubuhnya. Selesai. Ya, namanya juga film misteri guys. Endingnya pun juga meninggalkan misteri. Sebenarnya sih masih ada banyak sekali plot-plot yang tak bisa saya jelaskan semuanya di sini. Tetapi menurut para kritikus film, banyaknya plot twist di dalam film ini terkesan tidak terlalu penting, bahkan sedikit mengganggu alur cerita filmnya itu sendiri. Bagi kalian yang ingin menonton langsung film ini, saya sarankan untuk siapkan mental,
Karena layaknya di film Dread, adegan perkelahian di sini terlihat begitu frontal. Oke, segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian punya film yang mau dibahas di sini, silahkan tulis di komentar ya guys. Bye.